artinya kan harus koordinasi dengan KPN ya Pak. Apa prosedur mungkin Pak Joko yang tadi terima kasih ya teman-teman media. Kalau yang ditanyakan kapan diperiksa para terlapor, artinya menurut mekanisme yang berlaku di Komisi Yudisial berdasarkan Perkay nomor 5 2004 itu yang pertama kali diperiksa lebih dulu adalah para pelapor. Nah setelah itu nanti juga terkait dengan pengadilan misalnya panitera. Nah dari hasil pemeriksaan tersebut kalau misalnya dari tim yang kita bentuk ada dugaan pelanggaran kode etik bagi majelis hakim, baru nanti kita periksa para terlapor. Itu mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Jadi beberapa kali untuk menentukan ada dugaan pelanggaran atau dugaan tidak belum ada kan? Ya, ini kan tim sudah dibentuk. Ini baru nanti akan dipelajari, artinya dianalisis dugaan pelanggaran kode etiknya ada apa tidak. Ini kan masalahnya dari tim itu melaporkan ke kita bahwa terkait dengan putusan itu cukup tebal ya, ada 1000 lebih. Nah ini masih dalam tahap dianalisis, nanti ada nggak dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah itu melalui forum konsultasi istilahnya, tidak ada panel lagi, melalui forum konsultasi baru nanti ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik itu ada apa tidak. Nah setelah itu baru nanti tahap berikutnya dilakukan pemeriksaan kepada para terlapor. Oke. Tadi Prof mungkin ada bukti atau ada yang disampaikan oleh Pak Tom Lembong dan tim. Itu apa aja yang tadi disampaikan oleh Pak Tom Lembong? Untuk informasinya, untuk yang disampaikan pelapor, kami hanya bisa menyampaikan bahwa ada beberapa informasi, data, dan dokumen. Ya. Jadi untuk detailnya memang ini masih dalam proses pemeriksaan, jadi kami belum bisa menyebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyambung Pak Joko tadi, bahwa proses ini nanti setelah diverifikasi, kemudian dinyatakan ditindaklanjuti, berarti ada indikasi ke sana, maka kita akan panggil baik pelapor, kemudian saksi-saksi, sampai juga akhirnya ujungnya pasti terlapor, yaitu majelis hakim. Itu prosesnya. Pak, ada tenggat waktu nggak sih Pak untuk proses analisis? Ya, kita nggak bisa tentukan dengan, tapi ini kita coba prioritaskan ya. Artinya memang ini mesti rasa keadilan banyak orang, sehingga kita coba prioritaskan. Bukan kemudian yang lain tidak kita layani, tapi coba kita, karena ini melibatkan sampai presiden. Ya kita apresiasi presiden memberikan abolisi ya, tapi itu kewenangan presiden. Kita KY fokus tetap pada hakimnya ini. Ada apa di balik putusan itu? Itu yang kemudian coba kita gali. Tadi sudah disampaikan bahwa putusannya aja 1000 lembar ya. Memang KY tidak berwenang untuk menganalisis putusan, tapi KY akan membaca putusan itu dan itu menjadi pintu masuk jika dianggap putusan dari runut sistematikanya dan argumentasinya ada yang tidak wajar, disitulah kita bisa masuk. Ya, itu penjelasannya. Pak, jika ditemukan indikasi itu hukuman buat hakim apa ya Pak? Jika ditemukan bukti terhadap putusannya buat Tom Lembong? Ya seperti biasa, kita akan panggil terlapor, lalu kemudian kalau memang terbukti ya kita ajukan sejauh mana kesalahan yang dibuat. Apakah ringan, apakah sedang, kalau berat, apakah dia yang terberat seperti pemecatan yang sudah KY ini ada berapa kali ya? Banyak sekira di periode ini kita melakukan MKH untuk menghentikan hakim. Ya, ini yang tergantung nanti hasil dari itu. Intinya kita tetap melayani para pencari keadilan dan bertindak secara profesional. Itu. Sudah dikenal sebagai terdakwa yang nah, kira-kira dari putusan etik nantinya dari KY, dampak keputusannya apakah ada atau juga ke hakimnya? Nah, kita ke hakimnya ya, dan ke hakimnya. Tentunya dampaknya yang kita inginkan adalah supaya hakim-hakim yang lain, tugas KY ini kan tidak sekedar mengawasi ya, tapi menjaga martabat dan kehormatan hakim supaya peradilan ini bisa berjalan dengan baik dan bersih. Nah, dampaknya tentunya kita berharap bahwa misalkan dinyatakan bersalah, ini juga bisa mempengaruhi kepada hakim-hakim lain supaya lebih baik kinerjanya, lebih profesional, lebih independen, dan
hasilnya lebih adil. Itu. Baik, cukup teman-teman. Ya. Oke ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Selesai. Ayo, kawan-kawan. Terima kasih. Masih semuanya. Yang mau foto nggak usah malu-malu. Malu-malu tadi sudah juga.